Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau bicara masalah penghargaan untuk aparatur sipil negara, secara umum sudah pasti tahu. Saya akan bercerita pengalaman-pengalaman saya aja, supaya lebih memudahkan, termotivasi, agar kita semua jangan menganggap bahwa materi ini atau masalah penghargaan ini biasa-biasa saja. Ini merupakan satu kebanggaan buat aparatur sipil negara yang sudah berkiprah sebagai aparatur sipil negara. Tidak ada artinya kalau kita hanya naik pangkat, naik jabatan, tetapi seumur-umur tidak pernah mendapatkan penghargaan dari presiden, ya, yang membuktikan bahwa kita ini telah berkiprah, ya, dari sekian tahunnya. Ini minimal kita penghargaan dari presiden, yaitu penghargaan Satya Lencana. Ya, ini Satya Lencana ini diberikan kepada aparatur sipil negara adalah untuk orang-orang yang memang betul-betul hebat. Artinya yang harus diberikan. Dan penghargaan ini juga tidak hanya sekedar untuk mendapatkan gagah-gagahan, tidak, ya. Tidak hanya sekedar gagah-gagahan, tetapi ini merupakan satu penghormatan dan penghargaan dari pemerintah terhadap aparatur sipil negara. Selama 42 tahun sebetulnya harusnya sudah mendapatkan 4 rencana harusnya. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan dari 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Semua sudah terpenuhi penghargaan dari presiden, alhamdulillah. Dan hanya sayang penghargaan ini walaupun ada perunggu, ada perak, dan ada emas, tidak bisa dijual, ya, tidak bisa dijual. Jadi kalaupun bapak-bapak ibu semua belum pernah mendapatkan penghargaan seperti itu, ya, sebetulnya bisa pesan saja ke Senen. Ke Senen, di Senen banyak yang jual sebetulnya. Tetapi ya tanpa sertifikat, tanpa yang ditandatangani SK oleh presiden, nggak ada artinya. Membuktikan tidak ada. Gitu Bu Cucu, ya. Ya. Jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menjadi seorang aparatur sipil negara yang betul-betul sudah bisa menunjukkan memberikan pelayanan yang baik, memberikan pekerjaan yang baik dan bertanggung jawab, itu pasti. Nanti prosesnya bagaimana untuk mendapatkan penghargaan ini mudah sebetulnya. Hanya nanti pertanyaannya adalah, ada nggak anggarannya di kantor kepegawaian kita? Karena memang biasanya ada pengaruh, karena ini kita juga harus bayar ke penggantian bukti untuk mendapatkan penghargaan ini. Nah, kalau kita baca aturan, ya, penghargaan ini tidak hanya sekedar Satya Lencana. Sebab gelar, tanda jasa, dan kehormatan itu beda-beda. Kalau tanda jasa itu yang tadi saya pakai, ya, yang diberikan oleh presiden. Tetapi ada tanda kehormatan yang berbeda. Ya. Penghargaan juga terkait dengan inovasi dan sebagainya lain lagi, itu pasti ada, dari masing-masing ada. Nah, kalau umpamanya saya aktif juga di pramuka, dicontoh
Ada juga penghargaan yang saya miliki, banyak yang saya miliki, dan itu boleh dipakai, boleh dipakai. Dengan demikian nanti apa namanya, dari masing-masing kementerian pun bisa mengeluarkan tentang penghargaan. Apakah pertanian, apakah itu dari kehakiman, terus juga dinas pendidikan, kementerian pendidikan, ada banyak sebetulnya. Hanya kembali kepada kita semua, apakah berhak tidak memiliki apa namanya, kemampuan tidak untuk bisa diberikan penghargaan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua yang sekarang semua adalah pengelola kepegawaian, mohon itu didata, ya, didata. Dengan pendataan seperti itu, contohnya ini contoh, ya, Satya Lencana untuk 10 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah masa kerjanya 10 tahun, dari sejak mulai diangkat, terutama dari sejak PNS, ya, bukan dari calon pegawai negeri sipil, tapi idealnya dihitung dari mulai diangkat sebagai pegawai yang 100%. Nah, bisa diusulkan. Apa persyaratannya? Persyaratan pertama adalah SK terakhir, ya. Terus juga pangkat terakhir. Pangkat terakhir ini kalau 10 tahun berarti sudah 2 kali naik pangkat. Terus juga selama 2 kali naik pangkat ini juga harus ada laporan keterkaitan dengan perilaku. Kalau dulu namanya DP3, ya. Sekarang sikap. Tambah lagi sekarang ini laporan kinerja kalau yang zaman sekarang. Itu selengkap. Kalau seandainya tidak ada yang lengkap, rasanya nggak mungkin terpenuhi untuk mendapatkan penghargaan ini. Saya merasakan bukan saya sendiri yang mengusulkan selama ini. Jadi malahan dinas yang lain atau di BKD-nya yang mengusulkan, saya diminta, dipanggil. Tetapi boleh saja Bapak Ibu semua mengusulkan sendiri dari dinasnya masing-masing. Pakai pengantar dari Kepala Dinas, dan Kepala Dinas membuat pernyataan yang menyatakan bahwa aparatur ini, pegawai ini betul-betul tidak tercela dan memang benar cara kerjanya. Nah, ini sebagai jaminan. Dari situ nanti masuk ke BKD, ke kepegawaian tingkat kabupaten. Kalau tingkat kabupaten itu bisa langsung, tidak harus lewat provinsi sebetulnya. Tidak langsung saja ke BKN atau langsung ke Sekretariat Negara. Ya. Itu bisa langsung. Nah, di sana itu ada bagian penghargaan. Tapi sebaiknya seluruh birokrasi yang sudah disiapkan, ya, itu bagusnya diikuti. Karena apa? Kalau kita lewat bypass langsung saja, ini kurang beretika namanya. Kurang beretika yang mengakibatkan takut tertunda. Karena apa? Semua memberikan rekomendasi. Nah, itu salah satunya. Baik yang 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Nah, tetapi ada juga orang yang suka lupa, ujuk-ujuk mengusulkan yang 20 tahun atau mungkin yang 30 tahun. Nah, bagaimana orang yang sudah mengusulkan mendapatkan 30 tahun, kok yang 10 tahun, 20 tahun tidak dapat? Boleh saja diusulkan.
Karena dianggap yang 10 dan 20 itu mungkin terlupakan. Nah, ini juga sering terjadi dan banyak terjadi masing-masing SKPD. Saya sudah 20 tahun, tapi 10 tahun belum. Usulkan aja dulu yang 10 tahun. Kalau kerja kita sudah 20 tahun, sebaiknya berurutan. Sebaiknya berurutan, mohon dicatat ini, sebaiknya berurutan. Jangan langsung ujung-ujung yang 20 tahun saja, 10 tahunnya belum. Sebaiknya nanti setelah mendapatkan 10 tahun, tahun yang lalu, tahun berikutnya bisa diusulkan lagi. Bisa diusulkan lagi, nggak usah khawatir. Karena itu memang hak ya, hak kita untuk mendapatkan penghargaan. Kenapa hak? Karena kita sudah sesuai dengan aturan. Ya. Jadi kewajiban, siapa yang punya kewajibannya? Kewajibannya adalah OPD yang melayani. Nanti OPD yang melayani ini juga akan bisa memberikan perhitungan, melihat contoh dan sebagainya terkait dengan perilaku seorang. Karena di BKD, di kepegawaian pasti ada laporan yang bersangkutan ini. Juga ada kesan seperti ini, contoh lagi. Seseorang sudah mendapatkan 10 tahun. Dalam perjalanan berikutnya sedikit kecelakaan lah. Walaupun tidak menikmati, terjadi kecelakaan. Nah, ini kecelakaan ini masuk dalam berita acara yang ada di BKD dan inspektorat. Tim ini akan digodok, akan dibahas. Ini kalau sudah dibahas ternyata tidak berhak, itu sudah selesai untuk mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu, tim pembahasan tata laksana ini tidak hanya BKD sebetulnya, tetapi harus terbentuk tim penghargaan untuk tata laksana ini terdiri dari orang Bapeda, orang. Kenapa Bapeda kaitannya? Karena keterkaitan dengan pemenuhan pekerjaan sesuai dengan pejabat sebagai jabatannya. Terus dengan inspektorat gimana? Dengan inspektorat dengan laporan kinerjanya. Bagaimana dengan Bapeda, dengan keuangan, dengan Bapenda atau apa ya namanya, dengan pengelola keuangan DPKAD namanya. Juga oke, yang bersangkutan serapan anggarannya terpenuhi, tercapai. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam pengusulan seperti ini juga harus sesuai. Jangan hanya sekedar pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi harus juga bahwa kita ini memang layak diberikan penghargaan. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Apakah Bapak Ibu semua ada yang bertanya sampai dengan bentuk tata laksana dan pengusulannya? Lanjut. Bu Cucu, lanjut saja. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Baik, kalau lanjut, saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya bacakan, yang saya bahas. Ya. Nah, sekarang siapa sajakah yang berhak mendapatkan penghargaan? Ini yang saya ceritakan tadi. Ya. Bagi aparatur sipil negara yang aktif, ya, yang aktif melaksanakan pekerjaan tanpa tercela, ya, tanpa tercela. Bentuknya gimana yang tanpa tercela? Ini artinya dia tidak pernah bolos.
semua pekerjaan tuntas sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Laporan bulanannya oke, ya. Dan ini laporan per semester, per tahunnya juga sudah bagus umpamanya. Ini satu poin yang harus mendapatkan perhatian. Terus juga tidak pernah menunda pekerjaan. Kenapa? Orang kepegawaian yang di internal di masing-masing OPD ataupun di kecamatan juga harus mendapatkan perhatian khusus nih kepada teman-teman yang akan diusulkan. Ini apakah benar enggak pekerjaannya tidak pernah ditunda? Bentuk atau contoh pekerjaan yang ditunda-tunda adalah mereka yang tidak pernah menyelesaikan tepat waktu, ya. Tidak tepat waktu, yang seharusnya umpamanya tanggal 25 dalam bulan itu selesai, ternyata belum selesai. Tanggal 30 belum selesai juga. Begitu lewat bulan baru terselesaikan karena kejar-kejaran. Nah, ini juga yang tidak pernah menunda pekerjaan, ya. Artinya kalau menunda pekerjaan akan mempengaruhi kepada laporan kinerja. Nah, yang punya sana. Kalau orang yang tidak pernah menyelesaikan pekerjaan, banyak menunda pekerjaan, berarti laporan kinerjanya pun akan mempengaruhi kepada kinerja. Nah, ini target itu terselesaikan dengan baik. Nah, ini contoh minimal yang harus terselesaikan. Terakhir adalah tidak cacat hukum. Ini keterkaitan kenapa tidak cacat hukum, Bapak Ibu sekalian. Ini bila terjadi tadi kan tim penghargaan ini serta lencana gabungannya adalah dengan inspektorat. Hanya biasanya ini di BKD, khususnya di BKD tingkat kabupaten apa BKPSM ya, BKPSM SDM di Kabupaten Tangerang ini harus terbentuk tim idealnya. Idealnya harus terbentuk tim. Kenapa? Kalau tidak terbentuk tim, ini akan menimbulkan pro kontra, ya. Pro kontra. Oke, nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu semua usahakan kita hidup seorang aparatur sipil negara tidak hanya duduk manis di dalam kamar, di kerjaan, tetapi juga harus dikenal. Kalau nanti ada usulan, Bu Cucu diusulkan untuk mendapatkan 30 tahun. 30 tahun. Ini Bu Cucu kerjanya gimana sih? Pak Wawan kerjanya gimana sih? Orangnya yang mana sih? Itu tidak pernah tahu, tidak pernah kenal. Nah, ini juga jadi masalah. Bagaimana akan kita mempromosikan Bu Cucu, mempromosikan Pak Wawan, Pak Bahrudin, dan sebagainya, kalau tidak banyak dikenal. Oleh karena itu, ini juga acara seorang Muslim umpamanya harus banyak silaturahmi supaya banyak dikenal. Dengan banyak dikenal bukan hanya masalah penghargaan saja, ya. Bukan hanya penghargaan saja, tetapi penghargaan ini hanya sebagian kecil saja sebetulnya. Dimungkinkan orang yang sudah mendapatkan 20 tahun umpamanya kerja atau 10 tahun bekerja, kinerjanya bagus, itu bisa dibarengi dengan promosi jabatan. Promosi jabatan itu otomatis. Kenapa? Saya merasakan sendiri. Ternyata pangkat saya naik terus, jabatan saya naik terus, dan banyak terus diberikan kepercayaan yang pernah saya ceritakan bahwa saya masuk kerja dari golongan 2A,
ternyata karena walaupun 2A, saya harus bisa mengalahkan yang sarjana. Nah, yang sarjana hanya lelean saja kerjanya, duduk manis, tidak jelas ya, itu. Pada akhirnya apa? Tertinggal mereka mendapat penghargaan secara rencana tidak, naik jabatan juga tidak, hanya dia bangga dengan pangkat yang sudah dimiliki. Nah, ini yang akhirnya mereka akan tertinggal. Nah, saya maaf ini saya contohkan saya sendiri aja langsung supaya lebih mudah. Kalau saya mencontohkan yang lain ya agak beda karena saya tidak paham semua. Saya merasakan dengan kita bisa bekerja dengan baik, tidak pernah menunda, laporan kerjanya oke, tidak cacat hukum, tidak tercela, penghargaan saya dapatkan, ya penghargaan dasar rencana dapatkan, dan jabatan pun saya rasakan. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang saya dapat rasakan terkait dengan penghargaan ini. Ya. Jadi ada double hasilnya bila kita memenuhi persyaratan mendapatkan penghargaan ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana sekarang persyaratan pengusulan penghargaan? Nah, ini mohon kepada para pengelola kepegawaian agar diikuti terkait dengan persyaratan pengusulan penghargaan. Karena apa? Kalau seandainya kita tidak memenuhi terkait dengan persyaratan ini akan tertunda. Dari persyaratan ini, pertama syarat administrasi. Syarat administrasi yang saya katakan seawal tadi, bahwa SK, jangan lupa ya, SK pengangkatan, SK kepangkatan, pengangkatan, SK pengangkatan, SK pangkat, dan juga usulan kenaikan gaji per 2 tahun harus ada supaya betul-betul lengkap. Karena ada orang yang dia itu tidak pernah diusulkan kenaikan gaji karena tercela. Ya. Berarti ada tertunda naik pangkatnya, bukannya harus 4 tahun jadi 6 tahun. Ini jadi masalah. Ya, tertunda kan ada hukuman-hukuman. Ini dari persyaratan ini akan gagal untuk mendapatkan penghargaan ini. Bila persyaratan ini terpenuhi semuanya, insya Allah Bapak Ibu semua akan mendapatkan penghargaan yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau merasa dan pernah untuk tidak pernah diusulkan kenaikan gaji, umpamanya per 2 tahun, ini perlu dipikirkan, masih bisa enggak? Nah, bisa saja, walaupun dia sudah 10 tahun kerja kita, masa kerja kita, itu jangan pada saat pas 10 tahunnya. Setelah 2 tahun tidak naik gaji, hitung lagi oleh kita ke depan supaya ada pengurangan nilai tadi. Jadi skornya harusnya 10 tahun itu skornya 10 tahun berarti naik pangkat 2 kali. Anggaplah ya, naik pangkat 2 kali. Kalau naik gajinya, pengusulan naik gaji 4 tahun kan harus 2 kali. Jadi 2 kali 8. Gitu. 16 itu 16 untuk model kenaikan gaji harus ada. Jadi lengkap sekali. Nah, itu diantaranya. Yang kedua, dari kinerja. Laporan kinerja juga harus terpenuhi.
Kalau umpamanya seseorang, anggaplah staf saja, nggak usah tinggi-tinggi lah, staf saja itu boleh diusulkan. Lihat absennya, lihat laporan kinerjanya. Kalau laporan kinerjanya memang tidak selesai-selesai, itu bertanggung jawab kepala seksinya yang memberikan rekomendasi atasan langsung. Nah, di situ laporan kepada eselon 4-nya, eselon 3-nya, atau dari mulai pengawas kepada administrator menyetujui, setuju lanjut. Nah, kalau seperti itu nanti oleh kepala dinas, kepala OPD, atasan langsung para yang akan diusulkan dibahas lagi. Kenapa? Pada saat pembahasan sebelum diusulkan dari OPD, itu ada semacam dewan kehormatan di masing-masing dinasnya. Terbentuklah para pejabat di situ, selain subag kepegawaian, ya, para pejabat eselon 3 dan sekretarisnya ada rapat khusus. Nah, dari situ dibuatlah berita acara yang membahas orang per orang secara personal untuk dibahas layak dan tidak layaknya untuk diusulkan. Ini jadi bahan pertimbangan. Nah, setelah ini selesai, bila memang terpenuhi usulannya oke, semua setuju, baru bikin persetujuan dari pimpinan. Nah, setelah disusun dan disetujui pimpinan persetujuan, diusulkan kepada tim tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten baru dibahas lagi, yang terdiri dari tadi orang BKD, orang inspektorat, orang Bapeda, kalau BKD-nya membentuk tim. Karena apa? Ini ada anggaran. Ini ada anggaran yang harus terpenuhi di dalam pengusulan anggaran ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, jangan sampai ada kesan bahwa asal masuk saja. Nah, karena apa? Ini harus dibeli, Bapak sekalian, harus dibeli dari seluruh anggaran yang ada untuk dibayarkan di sekretariat negara, harus disetorkan. Itu masuk ke kas penerimaan negara, bukan pajak namanya, ya. Penerimaan negara bukan pajak. Ini baru selesai. Sekarang masalah waktu. Waktunya, Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman saya waktu di BKD juga, waktu di berbagai OPD, saya punya pengalaman. Usahakan jangan terlalu dekat ke di bulan Agustus. Paling lambat usulan ini harus di bulan Mei. Saking lambatnya juga di bulan Juni, karena Juni harus sudah dikirimkan ke sekretariat negara. Disitulah diproses, ya, diproses karena ini seluruh Indonesia, baru nanti dikeluarkannya di bulan Juli. Bulan Juli baru didistribusikan sesuai dengan usulan masing-masing daerahnya masing-masing. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang sampai dengan persyaratan pengusulan penghargaan Satya Lancana. Sebelum berlanjut, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua, kiranya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Gitu. Syarat ijazah tidak ada, ya. Syarat ijazah tidak ada, tetapi kalau memang berharap di dalam SK Presiden, ya, SK Presidennya harus pengen tercantum
nama, gelar, dan sebagainya harus dibuktikan dengan ijazah. Jangan hanya mengusulkan pengen nama saya ada S3-nya, ada doktor namanya, profesor namanya, apalah dan sebagainya. Haji itu gelar bukan, saya juga nggak tahu itu. Orang senang banget, orang masih pengen pakai haji gitu ya. Padahal itu bukan gelar pada prinsipnya mah, itu penghargaan masyarakat saja. Gitu. Nah, ini juga akan ada pengaruh kepada hasil proses untuk pengusulan. Silahkan Bapak Ibu semua, kalau memang ingin ada yang minta penjelasan, Bu Bella, kalau perlu tanya silahkan Ibu Risma, Bu Heti, mana Bu Heti ini nggak ada kelihatan. Bu Rika, Bu Cucu, mana Bu Titin, atau siapa Pak Wawan, Anda ingin tanyakan, silahkan sampai di sini. Atau di sini ada yang sudah pernah mendapatkan sate lencana enggak? Saya Pak. Siapa? Andi. Pak Andi yang berapa Ya. tahun? 20 tahun. Wah, hebat. Yang 10 tahun dapat? Dapat Pak, Pak SBY. Oh, Mas Pak SBY. Yang 20 Siap. tahun? Pak Jokowi. Oh, nah. Yang 30 tahun? Belum Pak, masa kerja baru 23. Tinggal 7 tahun lagi. 7 tahun lagi pensiun ya? Belum Pak, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan sampai ke eselon 2, DPT, beralih ke WI, jadi 65, tambah lagi tuh. Ya. Siap, siap, amin. Bapak tugas di mana sekarang? Di Dinas Perumahan. Dinas Perumahan, ya, oke. Jangan lama-lama di dinas perumahannya, biar banyak pengalaman, Pak. Siap. Ya. Usahakan ya, bagus, terus. Ada yang lain penghargaan selain Pak Rus? Belum. Pak, udah. Siapa? Ida, Pak. Siapa? Ida. Bu Ida. Ya. Udah berapa ini? Yang 10 tahun dapat, yang 20 tahun juga dapat. Yang 10 Pak SBY, yang 20 Jokowi. Oh iya. Bagus, selesai. Berarti udah nggak ada masalah lah. Saya tidak perlu panjang-panjang kalau gitu menjelaskan seperti ini, karena sudah punya pengalaman. Gitu. Ada kesulitan nggak teman-teman kalau yang mengusulkan ini nggak kok saya nggak dapat? Ada nggak yang kesulitan? Ada. Nggak ada Pak, sebenarnya tidak ada kesulitan Pak. Kadang-kadang maksudnya untuk mengajukannya yang bersangkutan itu SK-SK-nya tidak tertib naruhnya Pak. Jadi kita cari-cari gitu kan di kantor gitu kan, di kantor nggak ada, di rumahnya yang bersangkutan kayaknya nyantai-nyantai aja. Sementara kita umumnya diharuskan mencari gitu. Kadang-kadang kesulitan seperti itu Pak. Dengan siapa nih ya? Dengan Ibu Lilis Pak, Kecamatan Teluk Naga. Oh, Bu Lilis Teluk Naga, ya. Jadi memang ini juga menunjukkan bahwa kita ini secara umum orang Indonesia ini belum aktif menyimpan sistem kearsipan kita. Ya. Di kantor saja sekarang, di kantor baik itu di kantor kita sendiri maupun di kantor di pusatnya lah di BKD itu juga sama. Oleh karena itu, ini saran karena semua adalah pengelola kepegawaian, mohon sebaiknya semua di-scan saja. Ya. Scan, nanti backup, simpan dalam satu dokumen khusus, tidak dalam bentuk subfile, ya, tetapi bukan tetapi ya usahakan tersimpan dengan baik. Karena apa? Setiap ada penggantian orang, ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Nah, oleh karenanya, kalau dengan ada hasil scanner kita disimpan dalam bentuk file teknologi, ya, file-file yang elektronik lah, itu akan lebih mudah.
Iya, siap. untuk memudahkan di dalam mencari file itu, gitu. Karena kalau tidak seperti itu, model sekarang Ibu Lilis pindah lagi ke Teluk Naga sebelum di sana. Nah, Ibu Lilis, apakah berkas Ibu Lilis dibawa nggak ke Teluk Naga? Saya dibawa Pak dari Kosambi ke Teluk Naga, saya bawa lagi Pak berkas saya untuk mempermudah kalau ada yang dicari. Ya, sebaiknya memang tidak harus dibawa semua. Jadi fotokopinya di sana juga ada. Karena untuk membuktikan bahwa Bu Lilis itu pernah di sana, gitu. Karena kalau dibawa semua akan banyak orang kehilangan. Bu Lilis itu berkasnya di mana ya? Pengen tahu, ingin akan jadi contoh dan sebagainya. Bukan ingin dilihat apa-apanya. Tetap di OPD masing-masing diusahakan ada. Karena apa? Sistem kearsipan kita ini juga biasanya kalau sudah orang pergi dibuang itu semua arsip-arsip mereka. Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Karena apa? Dikhawatirkan ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan dengan tidak lagi bicara ya orangnya sudah nggak ada kok, buat apa sih disimpan di sini, ngahurinan. Oleh karena itu coba dibuat sedemikian rupa oleh Bapak Ibu semua, jangan sampai terjadi dihilangkannya bahan-bahan arsip yang dimiliki oleh kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada kesulitan lagi? Ada siapa lagi yang masih ada kesulitan? Kira-kira masalahnya apa sih yang pernah dihadapi kesulitan? Silahkan. Kalau Ibu Lilis pangkatnya apa sekarang? 3A Pak. Hah? Golongannya saya 3A, pangkatnya penata muda. Ya, pangkatnya penata 3A. Ibu sudah 20 tahun. Ibu masuk kerja di golongan? Saya dari honor Pak. Honor. Diangkat sebagai pegawai di golongan? Di golongan 2A Pak. Nah, sama dengan saya. Awalnya 2A, ya. Awalnya 2A karena rajin naik pangkat, sekarang sudah menjadi pejabat pengawas. Sebentar lagi kalau naik pangkat lagi, sambil kuliah lagi. Ibu kuliah lagi? Ya Pak, saya S1 ESOS. ESOS, usahakan selesai, ikut S2 lagi. Tidak usah khawatir, pasti akan mengikuti pangkatnya. Hanya pertanyaannya, Ibu Lilis mau pilih fungsional atau milih struktural? Masih dalam pertimbangan Pak. Kalau ke fungsional, kan kemarin saya jelaskan, itu bisa 2 tahun naik pangkat. Ya, tapi memang kan kredit poinnya itu Pak harus dipelajari dulu sebelum beralih gitu kan, biar paham. Iya, kalau masalah hitungan kredit poin gampang Bu. Asal jangan ke bank aja kreditnya. Beda lagi Pak. Kalau datangnya ke bank itu tidak utang nantinya. Sekarang kalau di Teluk Naga, Ibu pegang apa di sana? Umum ya? Administrasi umum Pak, mewakili Kasubagnya karena lagi ini PIM 3 Pak. Oh iya. Jadi di Subag umum ya? PIM 4 ini umum saya. Bagus kan? Jadi eselonnya eselon 4B. Siapa Pak? Bu Lilis. 4B. Kan saya 3 Pak. Iya, eselon Pak. Eselonnya? Ibu sekarang pengawas atau administrator? Saya di bawah pengawas Pak. Hah? Saya di bawah pengawas. Di bawah pengawas. Administrasi umum. Staf, Pak, staf. Pelaksana Pak kalau itu. Oh, masih pelaksana berarti? Ya, ya. Oke, beres ini Ibu naik pangkat, naik gaji, naik jabatan. 3A-nya sudah berapa tahun, Bu Lilis? Kemarin Pak ikut
penyesuaian ijazah Pak 1 April kemarin. Oh, baru 1 April kemarin ya. Ya. Ya, coba kalau Ibu pindah ke WI tahun depan juga bisa naik pangkat lagi. Ya, nah itu ini kalau kita mengejar kepangkatan ya, gitu. Ibu Mau tanya memang kalau untuk pelaksana itu dari struktural ke fungsional itu bisa boleh maksudnya bisa memilih gitu Pak. Harus enggak maksudnya diharuskan gitu, tidak diharuskan harus JP gitu Pak. boleh dipilih, tinggal milih saja Ibu. Ibu mau pilih yang apa? Gitu. Jadi kan disesuaikan pertama pangkat dulu. Ya. Jadi kalau pangkat berarti Ibu kalau ke WI ya berarti ke muda ya. Di muda adanya. Ya. Nah, kalau muda hanya tambah 50, angka kreditnya naik tuh langsung ke Pratama. Ya. Ya. Pratama itu langsung bisa disesuaikan pangkatnya 3B. Nah, 3B ke 3C tinggal Ibu nunggu lagi 2 tahun umpamanya mengumpul angka kredit ya. Dan terus kita kejar dulu angka kreditnya tambah 150 lagi, tinggal Ibu menghitung aja tulisan ya, penelitian umpamanya itu lebih mudah. Kalau umpamanya sekarang Ibu tetap di Teluk Naga, Ibu rumah di mana rumah? Saya dekat Pak dari kantor ke rumah cuma 2 kilo. Ya, sekarang kalau Ibu memperhatikan di daerah Teluk Naga ada 3 model karakter di sana. Ya. Ada petani, ada pengusaha penyewaan rumah, ya untuk penyewaan, ada juga jasa. Nah, kalau Ibu mengembangkan hasil penelitian Ibu di bidang mana yang tertarik, itu akan jadi karya tulis. Nah, menantang. Kalau banyak ini hasil sayuran Teluk Naga yang cukup bagus karena ini tidak banyak menggunakan non organik tapi dominan adalah organik. Hasilnya bagus, kualitasnya bagus dan sebagainya. Nah, ini juga bisa hitungan ekonominya, tinggal menghitung. Kalau banyak sesin atau kangkung satu petak sekian meter menghasilkan sekian kilo. Nah, ini menjanjikan, artinya untuk kebutuhan ibu rumah tangga saja itu terpenuhi. Banyak sesin cukup 1 bulan kita panen boleh. Nah, kayak begitu. Jadi kalau dibikin karya tulis oleh ibu, jadikan bahan bacaan oleh masyarakat sana, bagus. Karena apa? Bantaran-bantaran sungai yang di daerah Teluk Naga itu bisa dijadikan karya tulis gitu, kemanfaatannya. Ini bagus sebetulnya Bu, sekitar Teluk Naga sampai ke daerah mana tuh? Kosambi, Sepatan, Pakuaji. Ya, itu banyak. Daerah Pantura, Pak. Ya, daerah Pantura ini bagus. Jangan sampai nanti besok lusa kalau sudah ada jalan raya besar, jalan raya khusus angkutan barang akan repot lagi di sana. Saya direncanakan pada saat saya kepala dinas perhubungan di sana akan dijadikan jalan khusus untuk barang tidak lewat tol supaya langsung bisa masuk ke ke Tanjung Priuk gitu. Itu. Tapi baguslah. Ya. Ibu jangan membahas masalah ikan, tetapi ada ikan yang menarik di sana. Ikan gabus. Budidaya gabus. Ini jarang sekali yang dibahas oleh masyarakat di sana. Ya. Itu contoh dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bentuk tulisan. Semua usahakan dalam bentuk karya tulis. Minimal 30 sampai dengan 50 lembar atau 50 halaman. Didaftarkan ke ISBN, udah dalam waktu setahun bikin 4 buku, gampang itu. ISBN dapat sudah naik pangkat itu kalau seorang aparatur sebagai sebagai fungsional.
Kalau pejabat fungsional yang terampil sifatnya keahlian, ibu harus berbicara terkait dengan bagaimana pengolahan lahan, bagaimana sistem tanam, supaya cepat panen gimana, itu terampil namanya. Ya. Tapi kalau fungsional terkait dengan di bidang apa, bidang pertanian, itu lebih dominan kepada penyuluh nantinya, penyuluh pertanian. Hanya kita harus kuasai. Tapi kalau orang sekitar situ pasti paham bagaimana memilih atau bibit, memilih cara waktunya tanam, karena waktu tanam pun akan sama. Apa namanya waktunya. Begitu Bu Lilis ya, usahakan kalau memang kita ingin mengembangkan diri sebagai aparatur, tidak harus selalu di struktural. Nanti bila ibu sudah pangkat 3C atau 4A umpamanya 3D, ibu bisa beralih ke struktural lagi. Bisa berpindah ya Pak? Bisa, dibolehkan. Jadi tidak usah khawatir harus ada ketergantungan kepada pengalihan kepada jabatan tadi, tidak bisa. Jadi nggak usah berkecil hati memilihnya di di mana tuh di struktural saja. Harus zigzag kalau kita ingin sukses. Zigzag itu kalau kita andaikan seperti tanaman yang merambat itu kecipir, ya. Kecipir itu dia bisa naik ke atas karena dia zigzag, pegang sana, pegang sini, terus naik. Gitu. Semakin ketinggian bagus, buahnya akan lebih bagus. Tapi kalau tidak seperti itu, pengen tanpa pegang-pegang gitu, tanpa ajir, ya, itu di bawah saja, tidak akan berkembang, buahnya jelek, buah-buahnya akan di bawah terus. Nah, kita andaikan seperti itu. Bila kita hidup seperti itu, insya Allah akan sukses. Akan sukses hidupnya. Saya merasakan kenikmatan itu. Dan saya tidak ada ketergantungan kepada seseorang harus dekat dengan si Anu, harus ngasih duit. Enggak pernah saya, alhamdulillah. Nah, teman-teman saya sudah banyak yang pensiun karena memang ketergantungan, ada kedekatan. Kalau kedekatan sudah tidak ada yang didekati, hilang sudah. Kami harus lebih profesional dalam hidup kita ini untuk tidak lagi bicara keterkaitan dengan kedekatan. Begitu Bu Lisya. Iya Pak, siap. Izin Pak, bertanya Pak dari Rini. Silahkan Bu Rini, di mana dinasnya? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pak. Oke, silahkan Bu. Ya, ada mungkin sedikit melenceng ya dari ini, dari materi. Ada titip pesan atau titip pertanyaan dari Ibu Sektis. Saya kan pensiunnya tahun depan, Desember 2022, Pak. Sama dengan saya. Cuman beliau ini kan berminat ingin menjadi WI. Ya. Menjadi WI, pertanyaan beliau apakah bisa beliau menjadi WI karena kan tahun depan di akhir Desember 2022 beliau pensiun, yang mana pemberkasannya juga sedang diproses kan. Pertanyaannya beliau tertarik untuk jadi WI, itu persyaratannya apa aja? Seperti itu Pak. Oke, mudah persyaratannya, mudah. Pertama ada formasi. Sekarang tidak lagi bicara formasi. Kebetulan Kabupaten Tangerang kan punya diklat, ya, punya diklatnya ada. Formasi di sana ada berapa orang? WI di sana nggak ada nggak? Nggak ada. Sepengetahuan saya di Tangerang itu nggak ada, gedungnya ada, ya, tetapi WI-nya nggak ada. Ini bagus ini kesempatan segera. Karena apa? Ibu Sekti kan eselon 3 ya? Ya, eselon 3 Pak, administrator. Ya, jadi 1 tahun sebelum pensiun harus sudah. Karena sekarang ada kesempatan
sebagaimana surat yang Bapak Ibu semua baca, ya, diberikan penyederhanaan, segera saja. Nanti setelah invasi, namanya invasi sekarang, sebetulnya kalau invasi itu dulu hanya untuk eselon 2 ya. Sekarang itu dibolehkan. Yang penting BKD membuka formasi. (4B), oke, berarti madya langsung itu, ya. Kalau 4B, ya, kalau 4 itu sudah madya itu. Kalau sudah Syaratnya, stepnya apa aja ya Pak? Maksudnya Bu Sekdis langkah awalnya harus ke BKD kabupaten atau kabupaten saja bagaimana? Bu. Saya sarankan kabupaten saja. Kan di bidangnya di sini ada. Ini Ibu Yuniar harus bisa menjelaskan ke Ibu Yuniar. Ya, terkait dengan Jadi 1 tahun sebelum pensiun ya Pak, udah mulai iya, nanya-nanya ya? 1 tahun sebelum pensiun baru bisa. Tetapi kalau sudah mepet setahun kurang itu nggak bisa. Makanya harus cepat. Bu Sekdis kan Desember 2022 berarti masih ada peluang ya, Pak? Ada peluang ya. Silahkan. Kebetulan Kabupaten Tangerang ini kalau masih siapa ya? Nggak ada, WI-nya nggak ada kalau nggak salah. Bu Yuniar ada WI-nya nggak di Tangerang? Belum ada, Pak. Nah, ini kenapa tidak Ibu Yuniar tugas di BKPS sebagai apa? Saya kasebak umpak, Pak. Nah, udah. Bu Yuniar, coba Ya, siap, fasilitasi, ya, usahakan. Ini kesempatan transisi ya untuk pada Bapak Ibu semua. Akhirnya kita ngomongin masalah itu lagi kemarin ya, gitu ya nggak apa-apa lah. Nah, usahakan fasilitasi teman-teman semua, mumpung di Tangerang belum ada WI-nya, silahkan buka kesempatan seluas-luasnya, ya. Apa harus sesuai background pendidikan atau gimana? Tidak harus, malah kalau bicara background pendidikan mereka tidak punya pengalaman ini akan beda, sama aja kok. Hanya yang prinsip dia tuh bisa mengajar nggak, bisa minimal bisa pidato lah pasti bisa. Yang kedua nanti diajari lah. Kalau mau pengen diajari datang ke saya. Ya. Kalau mau gini aja, Bu Yuniar. Iya, Pak. Calon-calon yang akan ingin jadi WI ya, untuk di Tangerang, pertama koordinasikan dulu dengan pimpinan, buka formasi itu, nanti kita belajar cepat cara bagaimana menyusun jadwal, menyusun bahan ajar dan sebagainya, ya. Terus juga rencana pengajaran. Itu saja dulu disiapkan. Nanti kita tes bareng-bareng untuk supaya bisa selesai. Udah. Nah, nanti teman-teman yang akan beralih ke Widya Suara di Tangerang itu nanti dalam waktu setahun pertama akan ada kesempatan harus mendapatkan sertifikat sebagai WI. Ya. Jadi pada saat beralih jadi WI belum bisa ngajar dulu. Nanti ada sertifikat sebagai WI, pengajar sebagai pengajar. Sekarang beralih dulu WI-nya dulu deh. Bu Yuniar ya fasilitasi ya. Iya, Pak. Nah, tadi dari BPS dari perlindungan anak mana? DP3A, Pak. Perlindungan anak. Kemarin saya mengikuti di dinas sosial. Sebagai contoh saya masih ikut diklat kaitan dengan perlindungan anak, ibu sehat dan sebagainya, keterkaitan dengan masalah stunting. Ya, stunting ini di Tangerang masih banyak loh. Nah, ini perlu mendapatkan prioritas kita bagaimana pembinaan stunting di wilayah sana. Nah, jadi si ibu itu nanti konsepnya bagaimana memberikan pengajaran kepada masyarakat ya terkait dengan masalah stunting, ibu sehat, keluarga sehat, warung dan sebagainya. Nah, ini bekerja sama dengan PKH dan sebagainya.
Ini yang bagus. Karena apa? Suka ataupun tidak suka, terutama daerah pesisir banyak sekali orang stunting, artinya pertumbuhan anaknya kurang bagus ya. Ini akibat wilayahnya bukan tidak sehat sih, airnya dan sebagainya lah. Ini peluang bagus. Ya. Ibu tadi siapa yang dari yang Rini. bertanya? Bu Ya? Rini, Pak. Bu Rini. Bu Rini. Bu Itu Rini. stunting, sebagai informasi, stunting juga udah masuk ke dalam salah satu program unggulan dari DP3A yang tentunya kerjasama atau koordinasi dengan Bapeda juga, Pak. Ya, nah sekarang si pengajarnya siapa? Harus orang yang ngerti juga. Kemarin saya sudah mengikuti diklat teknisnya. Saya sudah alhamdulillah mendapatkan sertifikat untuk stunting ya. Menarik memang, menarik, hanya nanti kalau sudah seperti itu terutama kepada ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu. Tetapi bapak-bapak pun harus ikut itu. Sebab bapak-bapak biasanya kurang peduli terhadap kesehatan ibu. Pengen maunya saja, tapi tidak pernah memberikan perhatian kepada kesehatan ibu. Itu yang jadi masalah. Jadi saya selalu menekankan ibu-ibu, bapak-bapak harus bertanggung jawab. Jangan hanya ibunya saja, gitu ya. Bapak itu tanggung jawab secara keseluruhan, tapi ibu harus punya kewajiban melayani. Ini yang berat. Satu sisi melayani, tetapi bapaknya tidak bertanggung jawab. Itu yang jadi masalah. Akibatnya, efeknya kepada anak. Itu bicara stunting. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Nanti kalau bila perlu untuk supaya cepat, bagaimana pengarahannya, silahkan coaching klinik saja dengan ke Serang, kemana ke BPSDM Banten. Bila perlu Ibu Yuniar nanti kita undang, ajak pertemuan kopi break sajalah, coffee morning, ya. Tidak usah kita membiayai, tidak ada perlu biaya lah. Kita kumpul-kumpul saja, ngobrol, ya, bersilaturahmi terkait dengan masalah WI di sana. Itu menarik. Tidak usah diacarakan tidak usah diagendakan dalam bentuk kegiatan, nggak apa-apa. Saya senang-senang saja supaya saya ingin bantu teman-teman semua berkiprah di dalam dunia fungsional. Bukan karena saya fungsional, bukan, tetapi karena saya ingin mengajak bapak-bapak ibu semua beralih ke sana. Karena kalau dari fungsional, masa kerjanya masih panjang, itu bisa beralih ke struktural. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Banyak sekali mantan-mantan fungsional beralih kepada struktural. Banyak model Pak di Banten, fungsional yang Tangerang tuh, terus sekarang jadi asisten 3, itu salah satu contoh fungsional. Sekda Banten juga sama. Okay. Masih keburu ya, Pak ya? Maksudnya Bu Sekdis peluangnya. Masih. Yang penting ini, Tangerang itu akan kapan menyelesaikan SOTK barunya. Kan harusnya di bulan ini. Walaupun ada kesempatan sampai Desember, usahakan dari sekarang. Ya, tergantung Ibu Yuniar saja deh dengan bidangnya, bidang Bang Rir atau bidang fungsional. Bu Yuniar di sana ada bidang fungsionalnya nggak? Bidang fungsionalnya ada, Pak, analis kepegawaian. Ya, coba kalau memang di analis kepegawaian ada membuka kesempatan, udah. Kalau fungsional sudah jelas kok, sudah jelas sekali. Oh iya, ada kasubitnya, Pak. Ibu Oke ya? Iya, Ibu Oke. Ya, silakan ke Ibu Oke. Kalau tidak seperti itu, susah nantinya. Makanya Bapak Ibu semua banyaklah komunikasi, banyaklah silaturahmi untuk mencari peluang-peluang untuk seperti itu. Karena kalau seandainya sudah terbentuk komunikasi dengan seluruhnya, ya orang yang akan beralih kepada jabatan baik ke struktural maupun fungsional atau yang terampil, ya jabatan keterampilan itu bisa, gitu ya. Oke.
Kemudian saya ada sedikit nih terkait penghargaan. Berapa pekan lalu mengajukan ya dari DP3A. Cuma dikembalikan lagi oleh bidang pembinaan karena memang sekarang kan data itu kan diinput ke SIM ASN ya. SIM Ya. ASN. Nah, dibalikin lagi jadi untuk yang mengajukan usulan itu masih ada beberapa data-datanya belum diinput atau lengkap di SIM ASN, Pak. Jadi setelah itu dibalikin ke kami, terus SIM ASN-nya dilengkapi baru bisa diproses. Kendalanya sih itu aja sih, Pak, di SIM Berarti- ASN-nya. Ya, makanya kita di dalam pengisian data-data di SIM ASN itu harus betul-betul lengkap. Kalau tidak lengkap, itulah akibatnya otomatis. Karena sekarang sudah zaman teknologi, ya hati-hatilah di situ. Kalau zaman saya dulu kan masih menggunakan, ya itulah Berkas fisik ya, Pak. fisik, ya. Jadi kebaca langsung kekurangannya. Tapi kalau itu otomatis. Salah aja udah langsung tidak masuk, tidak bisa berlanjut. Makanya Bapak Ibu semua kalau ingin mengusulkan, hati-hati untuk pengisian seperti itu. Ya Bu ya. Iya, makasih Pak. Oke. Selain dari penghargaan tadi, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak usah khawatir, tidak hanya kita mengejar kepada Satya Lencana saja, ya. Tidak hanya sekedar Satya Lencana saja, tetapi ada penghargaan lain akibat kita memiliki kemampuan lebih. Contoh, memiliki konsep yang dapat diterima oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu semua, Bapak, dalam memiliki konsep, apalagi yang kemarin sudah membuat rencana aksi, ya, rencana aksi itu dibumikan, tidak hanya sekedar menyelesaikan diklatnya saja, ya, tetapi harus bisa menunjukkan bahwa ini manfaat, ya, konsep saya manfaat. Bisa menghasilkan pendapatan, bisa meningkatkan kinerja, bisa menghasilkan investor, dan sebagainya. Nah, tetapi konsep itu juga, ya, bisa menunjukkan keberhasilannya. Tidak hanya sekedar konsep. Kalau hanya sekedar konsep saja, itu nggak ada artinya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan konsep tersebut tidak mengandalkan anggaran. Nah, ini yang paling hebat. Ini yang akan mendapat perhatian kita, pemerintah terhadap yang bersangkutan, tidak lagi bicara mengandalkan anggaran.